是因为红玉世家的一位老家丁受被私刑致死，之力对抗一个家族，还带着一张妖异的面，都称作妖种。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pastinya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Tales of Demon Ends God part ke-27. Dan ini merupakan season kelima ya. Dan tentunya buat kalian yang belum menonton part sebelumnya ataupun season sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Melanjutkan part sebelumnya, terlihat Jiun pun pipinya memerah ketika tangannya dipegang oleh Nili. Dan ternyata Nili memberikan Jiun mutiara es dan salju. Ia pun memberitahu bahwa ini sangat berguna untuk kultivasi Jiun. Setelah hal tersebut, Nili pun mengajak Jiun untuk menyapa Piao dan lainnya. Namun di sisi Ning Er, ia pun murung melihat Nili memegang tangan Jiun. Di saat itu juga, Jiun pun langsung melepaskan pegangan tangan Nili, dikarenakan ia malu pada yang lainnya. Kemudian Ning Er pun berbicara dalam hatinya bahwa Nili sudah berkata Jiun adalah orang yang penting dalam hidupnya. Dan ia pun tak bisa berbohong bahwa ia cemburu setiap melihat Jiun bersama Nili. Lalu Jiun pun menghampiri Ning Er, dan ia pun menanyakan apa Ning Er baik-baik saja. Namun di situ Ning Er langsung pergi, dan ia langsung duduk menjauhi Jiun. Kemudian Piao pun berkata pada Nili hal yang tersulit adalah hutang cinta. Hal itu pun membuat ia iri. Terlebih Piao juga ingin memiliki kemampuan seperti Nili, yaitu kemampuan mendapatkan wanita. Akibat hal itu ia pun diajak oleh Xiaoshu, dikarenakan berani mengatakan hal tersebut. Lalu Nili pun memberitahu bahwa itu adalah tunangan Piao. Nili juga akan memberitahu kemana saja mereka pergi belakangan ini. Setelah menjelaskannya, Jiun pun menjadi terkejut, dikarenakan ada dunia yang seperti itu. Terlihat Nili juga memanggil Duan Jian, dan ia pun memberitahu bahwa Duan Jian adalah teman baru dari dunia tersebut. Setelah hal itu, Raja Kota dan Tunisia pun muncul. Terlihat Raja Kota pun menjadi marah kepada Nili, dikarenakan Nili mengobrol di aula utama. Kemudian setelah mereka menyadari Raja Kota muncul, mereka pun menyapa Raja Kota. Namun berbeda dengan Nili yang menyapa Raja Kota dengan sebutan ayah mertua. Hal itu pun membuat Raja Kota berubah menjadi roh iblisnya. Di saat itu, Tunisia pun memberitahu pada Nili untuk sopan pada Raja Kota dan memanggilnya Raja Kota ketika ada orang luar. Terlihat Nili pun mengerti tentang hal itu. Lalu Tunisia pun berkata, pasti ada sesuatu yang akan Nili katakan. Namun di saat itu, Ning Er pun pamit pada Raja Kota, dikarenakan ia sudah lama meninggalkan rumah. Ditambah lagi, Duja dan lainnya pun akan pulang. Lalu Raja Kota pun menyuruh seseorang untuk mengatakan mereka pulang. Setelah hal itu, Nili pun tahu bahwa Arai sudah selesai, dan ia pun memberikan segelnya kembali pada Raja Kota. Raja Kota juga menanyakan kemana Nili dan lainnya belakangan ini. Nili pun memberitahu ia membuka area sirkular di tempat Raja Kota dulu. Hal itu pun membuat Raja Kota menjadi marah pada Nili. Kemudian Nili pun menjelaskan bahwa ia menemukan alam lain dan mereka ada di sana. Terlebih lagi Nili berkata mungkin hanya dia yang bisa membuka area tersebut. Hal itu pun membuat Raja Kota akan menghajar Nili. Namun Nili memberikan 2 kristal darah pada Raja Kota. Ia juga memberitahu bahwa kristal tersebut sangat membantu untuk basis kultivasi Raja Kota.
Tapi Raja Kota menyangka bahwa Nili menyuapnya. Namun Nili berkata bahwa ini balas budi, dikarenakan telah menyelamatkan Nili sebelumnya. Hingga akhirnya Raja Kota pun menerima hadiah Nili. Tapi di saat itu Nili pun mengeluarkan 2 karung kristal darah. Ia juga memberitahu kristal itu telah dimurnikan olehnya. Melihat hal itu, Raja Kota pun akan marah pada Nili. Akan tetapi, ia pun menyuruh Tuan Yeshio membawa kristal darah ini ke gudang harta. 一点土特产，还望岳父大人笑纳。来人呐！糟了，他不会是收了？把这收拾一下，送去家族宝库。 Setelah hal tersebut, Raja Kota pun meminta kepada Nili untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam penjara Abbas. Nili pun memberitahu ada 13 keluarga di sana. Yang di antara mereka ada 3 praktisi tingkat legenda. Mendengar hal itu, Raja Kota pun berkata bahwa ini merupakan informasi yang penting. 立足已经传承了数千年，至少这个情报实在是太重要了。 Nili juga bertanya apakah Raja Kota tahu tentang Raja Iblis. Lalu Raja Kota pun menjelaskan ratusan tahun yang lalu ada keluarga giok merah di kota Glory. Diketahui mereka sangat arogan, hingga akhirnya mereka digantung mati. Namun anak yatim piatu yang mereka adopsi menghilang dan muncul kembali. Dan ia pun mengatakan bahwa ia Raja Iblis. 就是因为红玉世家的一位老家丁收养，戴着一张妖异的面具。 Kemudian setelah pemusnahan keluarga giok merah, anak tersebut pun melarikan diri ke Gunung Suci. Terlebih Raja Kota juga tahu bahwa pemimpin Guild Kegelapan di dunia luar disebut Raja Iblis. Mendengar hal itu, Nili pun langsung terkejut. Dikarenakan ia pernah bertemu dengan Raja Iblis itu di prasasti kuno. Dan itu ketika di alam penjara Abbas. 他消失的那段时间，便是逃进了黑域世界。 我的一些仇家，主人。 Setelah hal itu, Raja Kota pun menanyakan siapa orang yang bersama Nili. Kemudian Duan Jian pun memberitahu ia adalah bawahan Nili. Mendengar hal tersebut, terlihat di situ Raja Kota, ia pun semakin penasaran kepada Nili. Hingga akhirnya Raja Kota pun menyuruh Jiun untuk menemani Duan Jian berkeliling. Sementara itu, Raja Kota masih punya urusan dengan Nili. Lalu Raja Kota pun memberitahu ia sudah menemukan bukti bahwa keluarga keramat dan juga Guild Kegelapan bekerja sama. Ia pun menanyakan bagaimana pendapat Nili tentang hal itu. 甚至查明了黑暗公会设在光辉之城的分部，城主大人竟然也开始征询聂离的意见了。 Tentunya bersambung di part 28 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Trails of Demon Asgard part 27. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya sembari menunggu Road Nili ini ya. Untuk itu terus pantengin channel Imam Tanto, oke? Penjelasan di ending cerita Donghua ini terlihat di situ Nili sangat terkejut karena mendengar tentang Raja Iblis itu ya. Dikatakan bahwa Raja Iblis itu sangat kuat ya. Terlihat di situ Nili juga sangat terkejut karena memang dikatakan bahwa Raja Iblis ini memiliki peringkat di atas legenda ataupun lebih kuat dari bawahannya yang 2 itu. Kalau nggak salah bawahannya Raja Iblis itu ada 2, Guisa sama 1 lagi tuh. Tapi memang mereka itu ada di tingkat legenda. Kalau nggak salah di tingkat di puncak rank hitam emas. Kalau nggak salah di legenda gitu ya. Karena memang Raja Iblis ini sangat kuat. Padahal dia juga pernah bertemu dengan Raja Iblis itu ketika di alam penjara Abbas. Tapi memang saat itu Nili tidak bisa Saat itu Nili tidak bisa menyerangnya karena memang dia tembus gitu ya. Untuk video selanjutnya akan meneruskan dari Incomparable Demon King. Dan itu untuk menunggu Lord Nili, oke? Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Selebihnya mohon maaf, dan pastinya yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap ada video baru ya. Dan pastinya itu bisa diklik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.